Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kolaka Muslim Center. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini dan di sore hari ini kita kehadiran Al-Ustaz Amir bin Abdullah Rasul Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana kabarnya Ustaz? Ya, jadi sore hari ini alhamdulillah beliau mengizinkan kami untuk bisa datang ke rumah beliau dan berbincang-bincang sedikit Ustaz ya, mengenai hal-hal yang mungkin tengah terjadi hari ini atau di bulan Ramadan ini. Namun sebelumnya Ustaz, saya mau sedikit Ustaz ingin mengetahui Ustaz lebih dalam lagi tentang kita sendiri, maksudnya mengenal. Ya kan Ustaz, saya lihat ya, sekarang Ustaz lebih aktif di streaming Facebook selama masa pandemi. Jadi ini saya salut juga sama Ustaz karena saya bisa lihat bahwa semangatnya Ustaz dalam menyampaikan agama ini itu dibanding dengan yang kalau saya pribadi kan kalau kita di dalam keadaan pandemi itu biasa tidak bisa mengisi pengajian di masjid atau apa, tapi saya lihat Ustaz aktif sekali di di Facebook itu untuk live streaming, khususnya di channel Al-Hudayah. Ya, saya mau Ustaz, bagaimana cara untuk menjaga semangat itu bisa terjaga? Apa yang mendorong Ustaz untuk bisa sampai saya harus bisa isi kajian lagi gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kesan bahwa saya bersemangat, saya sendiri sesungguhnya merasa bahwa belum ada apa-apanya, ya kan? Kalau berbanding dengan para asatiz kita yang sudah alhamdulillah betul-betul telah mewarnai dakwah Islam di negeri kita, yang saya lakukan sih tidak ada artinya gitu kan ya. Tetapi setidak-tidaknya bergabung dengan orang-orang baik lah. Kalaupun terkesan bersemangat, sebenarnya mungkin mungkin faktor utama kenapa terkesan sepertinya bersemangat itu karena saya datang atau masuk dalam dunia ini menjelang garis finish, ya kan ya. Artinya kalaulah Kolaka merupakan pilihan untuk berbagi, ya kan? Saya baru berada di Kolaka dan fokuslah untuk, saya istilahkan berbagi aja ya. Saya tidak mau istilahkan berdakwah, terlalu keren gitu kan ya. Mungkin baru dalam 2 tahun terakhir ini ada fokus gitu kan ya. Kalau sebelum-sebelumnya sih datang dan pergi. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu karena merasa bahwa saya itu datang di garis finish, ya kan? Kalau ustadz-ustadz yang lain dengan segala keberhasilan dakwahnya baru mungkin di 40 tahunan, 45 tahunan, saya sudah 61 sekarang, ya kan ya. Tapi tidak kelihatan Ustaz, kita masih kayak jiwa muda. Jadi itu mungkin kenapa kemudian semangat itu ada karena merasa bahwa di waktu yang tersisa ini kalau tidak termanfaatkan dengan baik, kapan lagi untuk melakukan sesuatu? Itu saja saya rasa. Lain-lain tidak ada. Karena kalau yang lain-lain bahwa tanggung jawab dakwah itu saya rasa
menjadi suatu kewajiban lah ya kan? Bahwa dia akan menjadi penyemangat, itu suatu yang pastilah. Bahwa kemudian kerja dakwah itu adalah ibadah sesungguhnya yang kita sangat-sangat berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Saya rasa itu sudah sesuatu yang pastilah kan ya. Tapi kalau antum ingin yang sedikit lebih spesifik lah kalau saya boleh istilahkan, sebenarnya itu tadi, karena saya merasa saya datang di penghujung jalan, ya kan, datang di hampir habis, ya kan, ya, seperti itulah. Jadi berusaha untuk memanfaatkan waktu yang tersisa agar ada sesuatu yang bisa dilakukan. Saya rasa itu saja. Oh, selagi masih ada waktu, selagi masih ada waktu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, amin. Dan waktu itu bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Ya, mungkin atas dasar kesadaran itu juga yang mungkin atas dasar kan pernah ada istilahnya, kalau anak orang tua katanya yang rajin ke masjid gitu ya, itu katanya wajar. Nah, kalau ada anak muda yang rajin, itu yang katanya istilahnya yang luar biasa. Nah, tapi kalau masalah ini Ustaz, kayak kita bilang karena sudah garis finish, kan sedang yang namanya ajal kan kita tidak ada yang tahu ya. Harusnya kita sebagai anak muda itu bisa berpikir seperti itu tadi, untuk menambah semangat dakwah itu. Harusnya kan kalau kita berpikir karena sudah mau garis finish, harusnya anak muda juga bahwasanya ajal itu tidak menentukan umur. Kalau mau bicara tentang siapa sesungguhnya yang semestinya bersemangat, siapa yang sesungguhnya semestinya mengambil peran utama dalam berdakwah ini, tidak ada kecuali anak muda. Ya kan? Saya dengan umur seperti sekarang ini ya, pasnya tidak banyak yang bisa dilakukan. Paling yang bisa saya lakukan adalah memberdayakan anak-anak muda, ya kan, untuk pekerjaan-pekerjaan berat yang memang mesti dipikul oleh semangat-semangat membara, kalau saya boleh pinjam istilah itu, dan tenaga-tenaga yang kuat, dan itu semuanya ada pada anak muda, ya kan. Saya rasa di dakwah Rasulullah sudah ada contoh yang nyata lah, ya kan? Karena kita bisa lihat hampir semua sahabat-sahabat yang punya peran utama dalam pengembangan dakwah Rasulullah SAW. Di samping segelintir orang-orang yang sudah berumur yang memang diperlukan bijaksananya, tetapi sangat diperlukan anak muda dengan semangatnya, ya kan? Tanpa anak muda dakwah ini tidak akan berjalan, ya kan? Tidak akan berjalan. Cuman begitulah, tapi saya rasa tetap mengatakan bahwa mesti ada kombinasi yang apik lah, kalau saya boleh istilahkan, antara semangat dan kuatnya anak muda dengan bijaksananya orang tua, ya kan? Kalau kami orang tua ini terlalu banyak pertimbangan. Nah, kalau anak muda itu tak banyak pertimbangannya, ya kan ya. Nah, tapi supaya ketidakbanyakan pertimbangan itu tidak liar, perlu peran orang tua untuk setidak-tidaknya mengarahkannya gitu kan, supaya dia terarah pada jalur yang benar. Seperti itu, Allah. Ya, terkait itu semangat dalam dakwah. Karena anak muda itu saya lihat memang untuk hari ini kaum milenial istilahnya, ya, semangat dakwahnya itu tinggi, Ustaz. Untuk semangat dakwahnya tinggi, saking semangatnya Ustaz sampai membara-bara di Facebook. Sampai membara-bara di Facebook. Lantaran semangatnya. Yang hal-hal yang mengganggu Ustaz di pikiranku beberapa hari ini. Sebenarnya
bagaimana sih maksudnya Rasulullah itu menyampaikan dakwah Islam ini, maksudnya metode dakwanya Rasulullah itu seperti apa yang efektifnya, Ustaz? Maksudnya begini, kebanyakannya kan saya dapat sih kayak teman-teman yang masih awam misalnya, yang belum paham sekali masalah agama. Kalau kita membahas dari segi aspek hukumnya, maksudnya lebih banyak membahas masalah perkara-perkara hukum terhadap sesuatu itu, mereka kaget mendengar sesuatu itu, kok bisa sampai diharamkan kayak gitu, kok bisa gitu. Nah, dan saya lihat kita lebih banyak bersemangat dakwah dalam hal itu, Ustaz, dan kurang dalam memberikan contoh akhlak yang bagaimana Rasulullah sampaikan bahwasanya Islam itu loh sebenarnya tidak sangar-sangar ini. Islam itu cinta, kasih, maksudnya lebih banyak dia menjalin ukhuwah daripada melakukan pertengkaran itu, Ustaz. Maksudnya apa yang menyebabkan bisa sampai seperti itu? Kalau saya ingin mengatakan lah, faktor yang paling utama yang menjadikan para anak-anak muda yang semangat masuk ke dunia dakwah itu kan ya, yang kemudian terkesan apa istilahnya, terkesan tidak mudah menerima, ya kan ya, tidak mudah menerima akan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Kalau saya melihatnya salah satu atau faktor utama yang menyebabkan itu semuanya adalah terus terang saja hilangnya qudwah. Hilangnya qudwah. Ya kan? Artinya anak-anak muda itu kehilangan yang layak untuk dicontoh. Kehilangan apa yang layak untuk dipanuti. Sehingga di ketidakadaannya panutan, akhirnya anak muda itu kembali kepada apa yang ada dalam dirinya dengan segala keterbatasan ilmu, dengan segala keterbatasan baru dalam dunia dakwah, dalam segala keterbatasan pengalaman dalam mengarungi dunia dakwah. Tapi andaikan ada qudwah, ada yang bisa diteladani, itu semuanya akan terkendali. Sama dengan para sahabat atau anak-anak muda yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak muda tidak mempertimbangkan status dia sebagai anak muda yang belum balik, bersemangat mau ikut berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan ya. Nah itu semuanya kemudian terkendalikan oleh sikap bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini sesungguhnya sungguh-sungguh sangat bijak. Kebijakan yang kemudian menjadikan anak-anak muda itu angkat tangan untuk tidak mengatakan sami'na wa ata'na gitu kan. Contoh umpamanya kan ya, ada anak-anak muda yang kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk ikut berperang karena belum cukup umur. Tapi ada anak muda dengan semangat yang sama, itu sanggup dengan umur yang juga belum cukup, itu sanggup meyakinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan caranya, ya kan ya, bahwa ya Rasulullah, saya memang belum cukup umur, tapi badan saya besar dan saya bisa memanah dengan baik, ya kan ya. Diuji dan terbukti Rasulullah memilihnya, ya kan ya. Nah ini semuanya mungkin tidak ada sekarang. Yang bisa mengendalikan anak muda dengan keberagaman sifat dan sikapnya, tidak ada orang-orang bijak yang bisa mengendalikannya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari dulu juga sering dikatakan oleh para praktisi dakwah kita, bahwa syekh-syekh kita, guru-guru kita, bahwa problema utama dalam dunia dakwah sekarang ini adalah hilangnya qudwah. Sosok teladan tadi ya. Sosok teladan tadi. Sosok teladan. Ya kan ya. Sebenarnya
sahabat dahulu kemudian menemukan sosok teladan itu pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai pribadi mungkin memang sudah tidak ada. Akan tetapi Rasulullah sebagai sosok yang ajaran-ajarannya dalam bentuk yang tidak berubah dengan seperti yang pernah terjadi dahulu tetap ada sampai sekarang. Al-Quran yang membentuk karakternya sahabat-sahabat muda di zaman Rasulullah, Al-Quran itu juga yang kita baca sekarang. Berbeda enggak? Pesan-pesan Rasulullah SAW yang terpesankan kepada sahabat-sahabat semuanya dahulu itu ternukilkan kepada kita utuh. Tidak ada yang kurang. Nah, cuman permasalahannya itu tadi. Ada enggak sosok yang bisa, kalau saya boleh istilahkan, mewakili Rasulullah, kalau saya boleh istilahkan lagi, menerjemahkan kalimat-kalimat Al-Quran, kalimat-kalimat hadis sahih dalam kehidupan nyata yang kemudian menjadikan anak muda bahwa inilah contoh sesungguhnya. Itu yang hilang. Seperti itu kalau saya rasa. Berarti tadi lebih ke kurangnya pengamalannya. Yang maksudnya belum ada sosok teladan yang betul-betul mengamalkan itu kayak tadi apa? Ya, karena bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan kalau amal kita nggak benar, ya kan ya? Orang kan akan melihat. Jadi Rasulullah SAW kalau saya boleh katakan salah satu mungkin yang paling khas bagi beliau, kalau kita boleh pinjam istilahnya, bersatunya kata dan perbuatan. Ya kan ya? Itu yang hilang sesungguhnya juga. Nah, yang menjadikan Rasulullah itu, kalau saya boleh katakan, tidak ada celahnya, tidak ada aibnya, tidak ada kurangnya. Wajarlah kalau dia Rasul. Tapi kan kita bisa berusaha walaupun tidak sempurna sesempurna Rasulullah. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa andaikan kita bisa mengamalkan 10% saja, kita umat akhir mengamalkan 10% saja daripada ajaran-ajaran Islam, itu sudah kita terselamatkan. Nah, jadi andaikan kita bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam yang sempurna itu 10% saja dalam kehidupan kita, kita sudah bisa menjadi orang-orang yang layak diteladani. Tapi kan tidak. Kita mungkin bisa terteladani dalam kedermawanan. Contoh saja. Tapi belum tentu kita bisa menjadi teladan dalam ibadah. Kita mungkin bisa menjadi teladan dalam ibadah, belum tentu menjadi teladan dalam ilmu. Kita bisa menjadi teladan dalam ilmu, belum tentu menjadi teladan dalam akhlak. Ya kan? Jadi itu masalah kita semuanya. Jadi andaikan ada sosok di akhir zaman ini orang-orang yang mengamalkan Islam 10%, mengamalkan 10% ibadahnya, ke 10% saja, mengamalkan 10% ilmunya, mengamalkan 10% ibadahnya, mengamalkan 10% akhlaknya, ya kan ya? Antum mungkin bertanya, di mana akidah Ustaz? Ya, kok hanya ada ibadah, ada ilmu, ada akhlak, ada yang lain-lainnya? Kok Ustaz tidak sebutkan akidah? Karena akidah tidak bisa. Akidah mesti wujud dalam diri seorang muslim dalam bentuk sempurna. Melenceng sedikit saja, dia akan salah. Jadi masalah keyakinan. Tapi itu tadilah bahwa kenapa kemudian keteladanan itu hilang? Karena kita memang belum menemukan sosok yang pada dirinya tergambarkan Islam dalam bentuk utuhnya. Jadi itu yang membuat mungkin anak muda tadi jadi kayak tidak kehilangan arah begitu. Jadi semua maunya saja berucap gitu. Karena dia punya banyak ilmu, banyak pengetahuan, tapi dalam hal dia menyampaikannya itu jadi tidak terarah gara-gara tidak ada teladan itu. Karena ilmu saja tidak cukup, ya kan? Saya katakan bahwa keteladanan itu mesti, ya kan? Keteladanan itu mesti. Saya rasa itu saja. Nggak ada yang lain. Iya,
Saya posisikan sebagai pemuda. Kan saya bilang tadi kita ini sebenarnya kurang teladan, kurang sosok teladan yang bisa kita jadikan acuan atau ya, bagaimana itu solusinya itu untuk misalnya kayak saya ini siapa sih yang misalnya bisa kami jadikan patokan untuk bisa kita ini dakwah lebih terarah gitu. Mudah sebenarnya. Kalau itu pertanyaannya, kita bisa katakan, jadilah kamu yang jadi teladan. Kan? Jadilah kamu yang jadi teladan. Ya kan ya? Kalaupun antum tidak bisa menunjukkan kesempurnaan keteladanan dalam diri antum, ya kan ya, setidak-tidaknya antum bisa menjadi teladan dalam akhlak. Satu. Lalu kemudian ada teman antum juga yang mesti juga menjadi teladan, dan dia bisa menjadi teladan dalam masalah ibadah. Ada teman yang lain yang mesti juga berniat menjadi teladan, dia bisa menjadi teladan dalam masalah ilmu. Ya kan ya? Ada teman yang lain yang mungkin mesti berniat untuk menjadi teladan, dia teladan dalam kerja dakwah gitu kan ya. Nah, himpunan daripada teladan-teladan ini jika menyatu akan muncullah gambaran keteladanan yang sempurna. Ya kan? Ini yang Rasulullah SAW katakan bahwa la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Jadi sebenarnya kalau sosok Rasulullah yang dia sebagai individu wujud pada dirinya kesempurnaan seluruhannya, kita bisa mewujudkan kesempurnaan keseluruhan Rasulullah dengan kebersamaan kita. Oleh sebab itu, jangan ikut sering bertengkar. Ya kan ya? Berdiskusi boleh, tapi tidak boleh diskusi itu kemudian mengarah kepada merendahkan yang lain, merasa lebih hebat, atau kan mengejek orang, menyinyir orang, ya kan ya? Karena kalau itu yang berlaku, niat kita untuk bersama, untuk mewujudkan kesempurnaan Islam di kebersamaan kita itu susah. Jadi pentingnya saat ini berukhuwah itu tadi dalam hal mewujudkan itu tadi yang 5 itu tadi. Nah itu dia, tak usahlah kita kembali ke Rasulullah SAW sajalah. Kalau kita lihat awal kedatangan Rasulullah di Madinah, dua perkara utama yang paling dia prioritaskan untuk dia wujudkan pada waktu itu sebelum yang lain-lain adalah membangun masjid dan mempersaudarakan antara dua komponen, dua saja, Muhajirin dan Ansar. Ya kan? Masjid penting karena untuk mewujudkan suatu kebersamaan memang harus ada sentral, ya kan? Tak boleh sentral itu di rumah antum, terkadang di rumah saya, terkadang di rumah orang, terkadang kita di rumah siapa. Tak, mesti ada satu sentral aktivitas kita, kegiatan dakwah kita. Dan sentral itu adalah masjid itu kan. Nah, di masjid itulah kemudian akan diupayakan merakit komponen-komponen yang datang ke masjid, memuahakan antara Muhajirin dan Ansar. Ya kan? Kita ambil istilah itu sajalah. Walaupun nanti yang ada di masjid itu komponen yang bermacam-macam. Ya kan ya? Bermacam-macam karakternya, bermacam-macam latar belakangnya, bermacam-macam basic ilmunya. Bermacam-macam, mungkin malah bukan basic agama semua ilmunya kan. Nah ini perlu dirakit, perlu direkat, dan salah satu faktor yang akan merekatnya adalah adanya sentral. Sentral itu adalah masjid. Kemudian ya nih, masjid kan salah satu pusat untuk di mana bisa orang misalnya menjalin persaudaraan di situ karena memang tempatnya berkumpulnya umat. Permasalahan yang sering saya dapat biasanya
itu mungkin salah satu juga membuat masjid sekarang jadi kurang nyaman bagi anak-anak muda yang mungkin baru mau belajar. masih saja banyak teman-teman kita ikhwah masih seringan Ustaz berselisih pendapat bahkan di dalam masjid sendiri, masih sering memperlihatkan itu perselisihan itu. Jadi nanti dikhawatirkannya yang baru datang mungkin baru belum lama ke situ, kenapa ini mesti jadi tempat kayak tempat berselisih. Harusnya kan kita ini di sini harusnya bersatu sebenarnya, kenapa bisa jadi berselisih kayak begini? Dan itu saya mau bagaimana kita bisa saling memahami satu sama lain di antara kita. Kan setahu saya pendapat itu susah kita mau paksakan orang supaya sama dengan kita gitu. Jadi kalau kita mau berdebat sampai kapanpun itu kayaknya agak susah untuk bisa menyatukan itu, karena memang dasarnya kita itu tidak bisa memaksakan orang untuk menerima itu. Saya bilang bagaimana solusi untuk ini bisa perselisihan suatu kemestian. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazalu mukhtalifin. Andaikan Allah berkehendak, Dia bisa menjadikan kita umat yang satu. Tapi kenyataannya kita akan senantiasa berbeda pendapat. Jadi perbedaan akan selalu ada. Nah, disinilah pentingnya kita. Kalau dulu kan, kalau ada perbedaan selesai dengan keputusan Rasulullah, selesai kan. Nah, sebenarnya kalau kita sekarang masih ada Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Cuman terkadang kita pun dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu masih bertengkar juga, masih berbeda juga, ya kan? Jadi kalau saya sih ingin mengatakan satu, sebenarnya yang akan faktor utama yang akan menjadikan kita bisa mudah untuk saling memahami dan berukhuwah, kalau nilai-nilai sudut pandang ukhrawi itu lebih mendominasi hidup kita. Karena antum coba perhatikan, semua orang yang berselisih pendapat itu pasti faktornya duniawi. Saya tidak mengatakan hawa nafsu dulu ya kan? Tapi faktornya duniawi. Perhatikanlah semuanya. Jadi semestinya kita itu sejak mulai ingin berkecimpung dalam dunia dakwah, dunia Islam, satu yang mesti kita coba tanamkan terus-menerus, bahwa target akhir kita itu adalah akhirat. Akhirat oriented gitu kan ya. Karena kalau itu sudah ada, itu kemudian yang akan menjadikan kita mau menerima pendapat orang lain. Karena kalau itu tidak kita miliki, yang muncul kemudian apa? Ya kan? Kenapa mesti Rafli yang menasihati saya? Saya kan lebih dulu hijrah daripada dia. Unsur apa itu? Gak usah sebut unsur-unsur lain, unsur duniawi. Betul tidak? Kenapa harus Abu Adillah yang lebih menonjol? Nah, yang mengajar dia baca Al-Quran itu saya. Faktor apa itu? Duniawi. Tapi kalau sudah kita melihat bahwa orientasi kita itu adalah akhirat, di mana semua ungkapan-ungkapan baik itu selalu terkaitkan dengan akhirat, permasalahannya akan terselesaikan banyak. Kalau kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamanya mengatakan bahwa ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Saya menjamin suatu rumah di pinggir-pinggir surga. Untuk siapa? Liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan. Untuk orang yang meninggalkan bertengkar walaupun dia pada posisi benar. Nah, kalau kita berorientasi akhirat, nah ada orang yang ngotot mau berdebat sama kita, nah kita ingat hadis ini, nah saya mau surga, tak peduli bahwa kau akan mengalahkan saya
atau memojokkan saya atau menyinyir saya, tak penting. Yang penting saya melihat di sana. Di sana ada janji sorga. Nah, kalau ini tertanamkan dengan baik, subhanallah. Ini salah satu faktor yang akan bisa membuat kita aktivis dakwah ini bisa terberkati gitu kan. Ya, seperti itu. Karena jujur saja lah, Allah Akbar. Terkadang niat boleh dikatakan baik. Saya katakan niat boleh dikatakan baik, ingin meluruskan yang salah dari saudara saya. Ya kan? Itu boleh dikatakan niatnya baik. Saya tentu tidak tahu isi hati orang yang mengucapkannya, tapi kita bisa merasakan. Sewaktu saya menegur saudara saya, menegur karena akhirat atau menegur karena dunia. Sewaktu melihat saudara saya salah, ya kan ya? Apakah kepedulian saya atas kesalahannya kepedulian akhirat atau kepedulian dunia? Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi yang harus ditanamkan itu, harus kita semuanya melatih diri untuk senantiasa berorientasi akhirat. Oh, jadi harus didasari dengan, saya tegur dia ini harus didasari dengan saya bukan tendensinya akhirat, ya, untuk mengatakan bahwa saya lebih baik daripada kalau antum sudah memulai dengan mengatakan bahwa saya lebih baik dari dia, lebih berilmu dari dia, lebih hebat dari dia, berarti antum sudah duniawi. Sudah duniawi. Saya tidak ingin mengistilahkan dengan istilah lain ya kan, cemburu, hawa nafsu, enggak, tak mau. Saya katakan duniawi. Seperti itulah. Betul, ikhwan. Dan masalah ukhrawi ini jujur saja memang harus perlu dilatih. Kita mungkin boleh berukhrawi saat kita di masjid menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Ya kan ya? Tapi pernahkah kita mencoba melatih diri untuk berukhrawi saat kita dihadapkan pada kemestian peduli? Pernah nggak? Keringanan langkah dari rumah untuk pergi ke masjid karena ada orientasi akhirat. Tapi sewaktu melihat ada orang yang tidak makan, yang kita dituntut untuk peduli, ada enggak ukhrawi yang ada dalam diri kita untuk menggerakkan kita melakukan kepedulian itu? Jawab baik-baik. Ada enggak? Sewaktu kita melihat ada orang, ada saudara kita yang salah dalam, katakanlah salah, setidak-tidaknya menurut sudut pandang kita, ya kan ya, setidak-tidaknya menurut sudut pandang kita. Sewaktu kita akan meluruskannya, sebelum kau luruskan, lihat, saya mau luruskan motivasinya ukhrawi atau saya mau meluruskannya motivasinya dunia. Sekarang banyaknya apa? Antum sewaktu umpamanya akan mengkomentari status seorang saudara kita di Facebook, tanya dirimu, dan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Asasnya ukhrawi atau duniawi? Nah, itu yang ingin saya katakan. Jadi kalau masjid sudah ada, orang pun sudah rajin ke masjid, persaudaraan dalam bentuk persaudaraan sudah ada, persaudaraan itu mesti senantiasa dipupuk dengan satu saja. Kita semuanya berusaha untuk bersudut pandang berorientasi ukhrawi. Itu saja. Kalau itu ada, subhanallah. Ya, karena kebanyakannya kita justru menjadikan senjata ketika dia melakukan kesalahan. Wah, kayaknya nih pas momennya kesempatan kayaknya nih. Berarti antum sudah jawab bahwa antum mengkritisinya itu bukan karena akhirat, karena yang dasarnya itu balasan. Enggak usah balasan, karena duniawi. Karena duniawi. Nah, itu semuanya. Hampir semuanya lah perkara-perkara. Iya, jadi sebenarnya kalau kita bisa pahami ini tadi, maksudnya damai, selesai masalah.
Kayaknya saya hubung dunianya kayaknya yang lebih hubung dunianya yang lebih. Kan Rasulullah katakan, sudah ingatkan dan diingatkan untuk kita berhati-hati agar kita tidak terkena penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Cinta dunia, takut mati. Sumbernya itu semuanya. Cinta dunia, takut mati. Takut mati bukan takut mati. Takut mati. Takut matinya, takut meninggalkan dunia itu. Pokoknya takut mati. Orang sekarang mengeluh tidak ada yang dia bisa makan karena takut mati. Kita semuanya berpikir habis-habisan untuk melawan COVID-19 karena takut mati. Saat ini kasus lain ya, saya tidak membahaskan. Kita hanya melihat dari sisi takut. Bahwa setiap itu sebenarnya takut mati. Dasarnya takut mati dan cinta dunia. Ya Allah, Mus'ab bin Umair, saya sering mencontohkannya. Anak orang kaya, besar dalam kenikmatan, berkembang dalam kekayaan. Sewaktu kemudian orientasi akhirat, saya tidak katakan iman dulu ya, karena kita berbicara tentang akhirat. Sewaktu orientasi akhirat memenuhi jiwanya, memenuhi hatinya, apa yang terjadi? Tak peduli lagi dia dengan parfum yang mahal, tak peduli lagi dengan pakaian-pakaian yang bagus, ya kan ya? Hidup apa adanya. Akan tetapi manusia-manusia seperti ini yang sudah tidak melihat dunia, ya kan ya? Mereka lah yang ternyata bisa melakukan banyak untuk dakwah. Sebelum Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Mus'ab sudah duluan. Dan 1 tahun Mus'ab berada di Madinah, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada orang Islamnya. Waktu meninggal, tak cukup pakaiannya untuk dikafankan. Ditarik ke atas nampak kakinya, ditarik ke bawah nampak kepalanya. Tapi padahal siapa dia? Anak orang kaya. Orang yang terbiasa senang. Tapi sewaktu kita melihat, karena orang yang berorientasi akhirat itu melihat ada yang lebih baik di sana daripada yang ada sekarang gitu kan. Karena orientasinya di sana. Ya. Semuanya lah. Karena kalau yang diceritakan oleh Allah tentang surga akhirat itu kan semua perkara-perkara yang kita cari di dunia ini. Hidup senang, makan senang, semuanya ada di sana. Nah itu dia. Jadi itulah intinya. Jadi kalau ingin ukhuwah itu wujud, yang harus dibenahi pertama itu adalah kesiapan kita semuanya, per individu setiap kita, untuk mau memupuk orientasi akhirat itu perlahan-lahan di dalam diri. Ya kan? Iya, karena saya pikir tadi kalau misalnya ya kita punya orientasi akhirat, kayaknya untuk marah saja kayaknya itu agak susah. Misalnya contohnya kayak kisah menjamu tamu gitu, kita sudah siapkan dia mungkin makanan atau apa, tiba-tiba dia tidak hadir, kan pasti kecewa, perasaan kecewa mungkin muncul. Tapi karena kita bilang, kayaknya Allah sudah catat niat dalam menjamu, enggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya meskipun dia tidak datang, kita tidak harus dimarah sama dia. Mungkin kita sekedar sudah tercatat sebagai untuk akhirat. Kalau bahwa makanan itu tidak dimakan kan untuk dunia. Iya, untuk dunia. Karena kalau dia datang, paling yang paling kita harapkan dari orang tersebut adalah, bagus sekali makananmu. Iya. Ya kan? Masuk dunia lagi. Dunia lagi. Saya rasa itu itulah. Ya, jadi Ansat untuk seberapa menit itu? 15. Mungkin untuk Ansat, siapa tahu ada pesan-pesan untuk anak muda saat ini supaya bisa lebih
menahan diri lagi Ustaz untuk tidak lebih banyak bertikai begitu? Hampir semua sahabat itu sepakat dalam suatu permasalahan bahwa mereka semuanya fokus beribadah. Ibadah mahdhah, saya berbicara ibadah mahdhah dulu kan ya. Karena ibadah dalam artian umumnya kan mencakup semuanya. Tapi yang saya maksud ibadah sini adalah ibadah mahdhah dulu. Bahwa hampir semuanya sepakat bahwa mereka itu rajin beribadah. Jadi kalau ada yang ingin dipesankan, yang paling penting itu adalah latih diri dari sejak pertama kita tersentuh hati untuk hijrah. Saya pinjam istilah itu aja lah ya. Adalah semangat untuk beribadah. Dan saya maksud di sini adalah ibadah sholat, dan sholatnya di masjid, ya kan ya. Juga ibadah-ibadah yang lain, ya kan ya. Sempurnakan. Baca Quran, sunat-sunat rawatibnya tidak tertinggal, sunat-sunat yang muakkad yang lainnya tidak tertinggal. Fokus untuk mewujudkan itu. Kalau ada yang mau dipesankan untuk anak-anak muda yang mulai hijrah gitu kan. Karena omong kosong bercerita hijrah, memelihara jenggot, bercingkrang-cingkrangan kalau ibadah mahdhah masih terabaikan. Bohong itu. Bohong itu. Bisa saja jenggotnya jenggot duniawi, cingkrangnya cingkrang duniawi. Padahal kita tadi sudah sepakat, kita tuh mesti berorientasi akhirat. Itu satu. Yang kedua, berusaha semaksimal yang kita mampu untuk tidak melakukan apapun maksiat, sekecil apapun. Jaga pandangan, jaga lidah, ya kan ya, jaga tangan, atau malah jaga hati, ya kan ya. Itu penting itu, karena dia tidak mungkin menyatu itu antara kemudahan beribadah kepada Allah dengan kecenderungan untuk senantiasa bermaksiat. Kontradiksi itu, bertolak belakang. Semakin banyak maksiatmu, semakin berat kau beribadah. Itu satu. Itu kedua toh. Yang ketiga untuk anak muda, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Jangan pernah berhenti mencari. Dan kalau memang ada keseriusan untuk mencari ilmu yang dengannya kita akan menjadi orang berilmu yang akan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain, itu memang harus belajar ilmu sesuai dengan tahapannya, ya kan? Yang tentu harus bisa baca Al-Quran, ya kan ya? Bukan hanya bisa, harus bagus. Bukan hanya bagus, tapi bisa menjelaskan Al-Quran, ya kan ya? Itu dia, tidak susah. Walaupun itu akan sangat bertahap. Karena kan untuk bisa memahami Al-Quran kan berarti harus paham bahasa Arab. Untuk bisa paham bahasa Arab harus paham ilmu-ilmu bahasa Arab. Sering diistilahkan dengan ilmu alat, ya kan? Karena tidak semua orang yang bisa bahasa Arab bisa mengerti pesan-pesan atau nas-nas Arab gitu kan. Tapi tidak apa-apa tadi misalnya kita menyampaikan ya, bukan lagi mentadabur istilahnya Ustaz. Kita mentadaburi ayat dan kita faedah-faedah yang kita ambil kita sampaikan ke orang lain gitu, meskipun dari segi ilmu bahasa Arabnya kita masih tidak ada masalah selama yang antum ingin sampaikan itu memang suatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu kan, ya kan? Seperti antum ingin menyampaikan kepada orang bahwa Allah itu Esa, selesai, ya kan ya? Antum ingin menyampaikan bahwa wajib mengerjakan sholat 5 waktu, ya kan ya? Antum ingin menyampaikan bahwa wajib puasa Ramadan dan yang lain-lainnya yang memang sudah menjadi kesepakatan dan kita semua tahu memang, ya kan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dan
tidak ada orang terkecuali. Apa Rasulullah bilang? Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya kan? Artinya apa ini? Artinya satu ayat pun yang andaikan kita telah mengetahuinya menjadi kewajiban bagi kita untuk menyampaikannya. Ya kan? Tapi kalau kau tahu satu ayat, sampaikan satu ayat saja. Jangan lagi tambah-tambah. Jangan. Kau tahu satu ayat, yang mau kau sampaikan 10 ayat. Tahu tuh. Iya kan ya? Oke. Iya. Jadi suatu yang sangat indah sesungguhnya kalau setiap kita itu menyadari kemampuan dirinya masing-masing. Rahimallahu ra'an arifa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Kita kan kadang-kadang tidak tahu diri. Banyak nggak orang, sebagian lah. Kita tidak menuduh siapa-siapa, tapi ada terkadang kita ketemukan orang tidak tahu diri. Satu, dan itu fatal kan. Ada juga orang sebenarnya bukan bermaksud tidak tahu diri, tapi saking semangatnya untuk memiliki peran serta dalam dakwah ini, akhirnya dia melampaui kadarnya, melampaui batas kemampuannya. Saya rasa itu. Jadi menuntut ilmu. Kemudian saya tetap selalu mengatakan bahwa bangun ukhuwah, ya kan? Bangun ukhuwah. Kalau saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau antum belum bisa mewujudkan yang Rasulullah katakan bahwa mukmin yang sesungguhnya itu adalah mereka yang mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Itu kan yang idealnya, yang sempurnanya. Saya bilang kalau kita belum bisa mencapai itu, satu saja kita pertahankan dan kita jangan lewati batas itu. Ya kan? Kalau kita belum bisa mencintai saudara kita, jangan membencinya. Paham? Kita belum bisa mencintainya. Minimal jangan benci. Jangan benci. Paham gak nih? Itu sudah menyelesaikan banyak masalah itu. Ya kan ya? Itu minimalnya saya katakan. Antum mungkin belum bisa cinta saya. Ya kan? Belum bisa, apalagi mau mencintai saya seperti antum mencintai diri antum sendiri, mungkin masih belum bisa. Tapi minimal yang tidak boleh hilang dan itu yang mesti tersisa, jangan benci saya. Apapun kesalahan yang dia lihat. Ya kan ya. Andai kan ada kesalahan, kita coba betulkan dengan dasar dengan dasar ukhrawi, ya kan ya. Dan tidak dengan benci. Saya belum bisa menasihatinya berdasarkan cinta, ya kan ya. Tapi jangan menasihatinya berdasarkan benci. Paham nggak? Bagus tadi kata-katanya. Bagus sekali itu kata-kata tadi. Masya Allah. Paham nggak ini? Kayaknya harus dicatat itu. Kalau Anda belum bisa menasihati teman Anda berdasarkan cinta, jangan nasihati dia berdasarkan benci. Kan itu saja. Saya itulah. Rajin beribadah, Anda apa gitu tadi? Rajin beribadah, kemudian sudah sholat. Apa? Sholat. Ya itu ibadah kan. Menuntut ilmu yang ketiga, ada yang kedua tadi apa saya bilang? Ini faktor orang tua ini. Dia sendiri yang bilang, dia sendiri yang lupa. Saya juga ingat yang mana tadi. Kan ada rekaman itu. Salah saya ini. Iya. 4 perkara tadi mesti. Yang terakhir adalah ukhuwah. Ada satu yang mungkin penting juga adalah ini. Mesti ada satu tempat yang kita sepakati untuk setiap waktu kita bisa bertemu di situ. Ya, kalau dalam bahasa sekarang disebut markas.
Ya. Iya. Kalau dulu kan masjid. Ya. Cuma masjid sekarang kan perannya tidak seperti dulu lagi. Habis sholat ditutup toh. Mesti ada tempat di mana kita sering bertemu di situ. Karena sering bertemu itu, ukhuwah itu akan terdekat gitu kan. Insya Allah. Walaupun sering bertemu juga bisa menjadi sebab kita gesek-gesekan kan, seperti itu. Tapi, ya. Apa? Ya, tadi ya. Oh, mempelajari, nuntut ilmu kan ya. Kayaknya sudah berapa menit ini kita bicara. Mau sampai mana gitu ya? Ya, mungkin kita cukupkan dulu perbincangan kita sore hari ini. Kita ucapkan syukran jazakallahu Ustaz atas faedahnya, dan banyak sekali faedah yang bisa saya ambil dari hari ini dan saya bisa pelajari tentang masalah sebenarnya yang lebih banyak kita hadapi hari ini ya. Dan kita dapat tadi poinnya, sebenarnya kita dapat bahwasanya manusia itu harusnya lebih banyak orientasinya lebih ke akhirat, supaya semua hal yang bisa menimbulkan pertikaian atau apa itu bisa kita selesaikan dengan baik. Ya mungkin sampai sini dulu video kita hari ini. Ya kita ucapkan syukran jazakumullah kepada Ustadz. Semoga Ustadz ibadahnya lancar Ustadz. Semoga umurnya juga panjang, berkah. Berkah. Dan ya mudah-mudahan apa yang dicita-cita untuk diharapkan selama ini bisa kita tercapai dengan baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.